Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, kita mulai kelasnya aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Salwa, core team dari Divisi Desain, sekaligus yang akan menjadi moderator pada weekly class di minggu ketiga ini. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir mau belajar competitive programming dari minggu ke satu. Nah, untuk teman-teman yang baru join atau malah baru kepo itu kelas Gunadarma Ayo itu gimana, nggak masalah karena kelas ini nantinya akan direcord dan diupload di YouTube Gunadarma Ayo. Jadi teman-teman masih bisa ngeliat kelasnya di YouTube itu ya. Nah, eh, untuk materi di minggu ketiga ini, materi yang dibahas adalah data structure and dynamic yang akan dibawakan oleh Kak Andika Wahyu Permadi. Nah, sebelum dimulai, aku mau ingetin buat teman-teman, nanti kalau ada yang mau nanya bisa langsung raise hand atau ketik di kolom komen. Oke, sebelum mulai kelasnya, mungkin aku mau ajak teman-teman kalau ada yang mau on cam, bisa on cam aja biar kelasnya lebih interaktif ya. Oke, untuk mulai kelasnya, aku mau langsung serahin ke Kak Andika yang menjadi instructor pada minggu ketiga ini. Silakan, Kak. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Ya, selamat datang kembali kepada Zoom kita kalian ya, acara rutin per minggu kita pada malam Kamis ya. Rabu, malam Kamis ini. Ya, baiklah, kita langsung saja ya, mungkin berlanjut materi. Oke. Nah, jadi kita pada malam ini akan mempelajari tentang struktur data statis dan struktur data dinamis ya. Nah, sebelum itu kita akan masuk dulu dengan struktur data ya. Eh, kita mulai dari kenapa dan seperti apa itu struktur data itu. Jadi kita mulai dulu dari masalah ya. Karena kan ya kita menggunakan sesuatu biasanya bergantung dari masalah yang ada. Dan kalau sebagai programmer ya kita dituntut untuk menggunakan sesuatu itu ya yang tepat gitu. Biar supaya eh, nggak boros ataupun tepat penggunaannya gitu. Jangan teman-teman mungkin nanti perlu struktur data banyak tapi malah menggunakan variabel satu-satu dan sebagainya gitu. Jadi di sini dimisalkan eh, Pak Dengklek itu mempunyai tumpukan berisi N kartu. N itu bisa ada satu kartu atau bisa juga sampai 100 kartu gitu. Nah, yang bawah ini untuk bawahnya ini ya apa sebenarnya bisa diabaikan dulu. Kalaupun mau dibaca ya setiap kartu itu bertuliskan suatu bilangan bulat. Lalu ya pada kasus ini Pak Dengklek mau itu menerima N bilangan, lalu nanti bilangan itu mau dikeluarin dengan urutan terbalik gitu. Kalau teman-teman nanti mau pakai variabel yang satu-satu, semisal kita tahu N-nya pertama itu ada 5. Berarti teman-teman nyiapin 5 variabel gitu. Integer A, integer B, integer C, hingga integer E gitu. Jadi teman-teman nanti masukin satu-satu gitu, sin gitu. Itu bisa. Tapi kan N-nya di sini em, pakai range nih. Bisa 1 hingga 100 nih. Kita nggak tahu nanti akan ada berapa. Dan kalaupun nanti sampai 100, ya apakah teman-teman mau gitu kan, mau buat sampai 100 itu tipe datanya gitu. Dan jadi di sini maka digunakanlah struktur data, ya maka digunakanlah struktur data. Untuk penjelasan definisi secara detailnya dari struktur data itu apa, itu di sini nggak dijelaskan. Di sini langsung saya akan menjelaskan langsung kayak bagaimana, kenapa gitu ya.
Karena nanti detailnya teman-teman ya menjamah materi kayak memori mungkin, pengalokasian memori, yaitu nanti bisa di bahasa-bahasa lainnya beda-beda. Dan itu bisa eksplorasi sendiri teman-teman biar lebih banyak. Nah, di sini dari kembali ke kasusnya, pada yang kan pertama menerima N kartunya tuh, di sini 5. Kartunya ini angka-angka yang diterima. Mau dibalik. Nah, untuk dibalik itu kan pertama kita perlu nyimpan dulu gitu. Kita nggak bisa ketika angkanya masuk, misal kita kan sudah mempelajari loop perulangan. Kita udah mempelajari loop, kita masukin angka-angkanya ini menggunakan loop gitu. For i dari i 0 to n gitu. Dari 0 hingga n, kita masukin angka-angkanya. Tapi kita langsung outputin. Itu kan tidak tepat, tidak benar gitu berdasarkan dari kasus yang diminta. Solusinya harus membalik outputnya. Jadi kalau menerima inputnya adalah A, B, C, D, maka outputnya harus D, C, B, A. Gitu. Maka solusinya, salah satu solusinya, itu ditampung dulu gitu kan. Ditampung dulu, baru nanti kita outputin secara terbalik. Dari situlah kita menggunakan struktur data. Nah, ini solusinya. Sederhana, idenya adalah menampung seluruh bilangan terlebih dahulu, baru dicetak dalam urutan terbalik. Nah, ini seperti yang dibilang tadi, N-nya bisa kecil, bisa besar. Dan nanti kalau N-nya meskipun besar, teman-teman nekat membuat, kalau N-nya udah sangat besar lagi, sangat tidak efisien gitu. Ini sintak bahasa C ya, scanf dan ini. Kalau di C++ kita C in dan C out. Nah, di sini kita kenalin array dulu sebelum ke struktur data statis dan dinamis itu. Karena array ini nanti ya yang nggak asing lagi lah kalau teman-teman sudah keliling-keliling bahasa pemrograman gitu. Jadi array itu adalah variabel dengan satu nama, tetapi mengandung banyak nilai gitu. Akses nilai-nilainya dilakukan dengan indeks. Variabel dengan satu nama. Semisal kalau kita langsung ke bahasa pemrograman mungkin ya. Variabel dengan satu nama. Jadi di array ini lebih biar membatasi dulu. Array ini masuk ke struktur data statis. Jadi array ini banyak nilai, tetapi dia nilainya semuanya sama tipe datanya. Jadi kalau satu itu nilainya integer, maka yang lainnya juga integer. Jadi array ini struktur data statis yang homogen gitu. Apa ini? Oh ini. Dimulai. Nah, cara pendeklarasinya, kalau biasanya ya pada bahasa pemrograman umumnya biasanya itu tipe data dulu gitu. Tipe data, terus nama variabelnya. Nah, kalau di C++, di sini bisa langsung jumlah indeksnya gitu. Duh, titik koma. Bisa tipe datanya integer, nama variabelnya angka. Terus ini yang dalam kurung kotak ini adalah jumlah memori yang boleh diterima gitu. Jadi kalau kita masukin 10, jadi memori yang disediakan 10. Jadi kalau teman-teman masukin data lebih dari 10, dia error. Dia nggak bisa nerima, dia nggak bisa masuk lagi nanti. Overflow kalau nggak salah sebutan. Masukin 100 bisa. Untuk batasan, nggak tahu sih, kayaknya nggak ada sebenarnya batasannya. Lebih ke bergantung ke komputer masing-masing gitu. Karena C++ ini langsung ke mesin teman-teman masing-masing gitu. Beda dengan JavaScript dan lain-lain. Jadi dia bergantung ke performa PC masing-masing gitu.
Misal sini 10. Jadi data yang bisa diterima adalah 10 gitu. Bahasa mudahnya itu tadi adalah ya apa? Data yang paling banyak diterima ya sejumlah 10 gitu. Di sini 10. Akses nilai-nilainya dilakukan dengan indeks. Indeks itu apa? Ya, saat ini yang di sini ada tipe datanya ini disebut deklarasi gitu. Nanti saat ingin mengaksesnya, ya menggunakan nama variabelnya. Nah, di dalam kurung kotak inilah indeks itu. Jadi indeksnya misal 0. Nah, 0 inilah yang disebut indeks. Indeks 0, indeks 1. Indeks itu nanti ada apa nilainya kurang dari sama dengan apa batas yang bisa diterima ini. Jadi nanti kalau ngakses indeks ke 11 itu nggak bisa error. Itu bisa dicoba aja nanti sih. Kok bisa, apakah benar gitu? Coba-coba aja. Nah, untuk kayak akses indeksnya itu dari berapa ke berapa, di C++ itu bahas apa? Indeks paling minimal yang bisa diterima si array gitu, itu 0. Jadi misal yang bisa apa? Memori yang boleh ditampung itu 10 gitu. Kita mau ngakses indeks dari 0. Nah, itu bisa. Yang nggak bisa itu akses apa indeksnya negatif itu nggak bisa. Jadi paling kecil itu 0. Kalau teman-teman mungkin pernah belajar atau gimana sebelumnya, biasanya kan bahasa pemrograman kayak disebutnya indeksnya apa? Array di sini itu dimulai dari indeks 0 gitu. Nah, itu sebenarnya bukan gitu. Mau dimulai dari indeks berapa itu tergantung programmernya gitu. Kau mau nyeting dimulai dari 1 ya bisa, dimulai dari 2 ya bisa. Itu nanti kalau teman-teman udah ya banyak latihan di udah fleksibel gitu mungkin udah mengetahui mau bagaimana gitu. Yang pasti indeks paling kecilnya adalah 0. Kalau nanti diperlukan indeks yang negatif itu nggak pakai array, pakai cara lain gitu. Nah, cara pendeklarasian array itu bisa ini yang pertama, tipe data, namanya, lalu jumlah memori yang boleh diterima gitu. Bisa juga kita mendeklarasikan langsung ngisi nilainya. 0, 1, 2, 3, 4. Bisa. Bisa juga begini. Jadi kita deklarasikan sekaligus ngisi nilainya. Nah, bisa juga yang kayak gini kalau mau langsung ngisi nilainya. Nah, gini juga bisa. Ini biar nggak error gini cantik. Nah, bedanya apa? Kalau ini saya tambahin lagi nilai gitu. Nah, di sini nih keuntungan juga menggunakan Visual Studio ya dan ditambah ekstensinya. Jadi di sini ada errornya nih, ketahuan errornya. Kelebihan nih. Nah, di sini dikasih tahu nih. Too many. Berlebihan ya. Overflow gitu. Kalau yang bawahnya bisa terus aja dia. Nah, di sini mirip konsep tentang dinamis ya. Dinamis, perbedaan statis dan dinamis itu nantinya kalau statis itu kita udah memberikan batasan memori gitu. Kayak apa array angka ini. Nah, ini statis karena kita memberikan batasan ya cuma boleh nerima 10 gitu. Ada nanti caranya memperlebar gitu, tapi itu tetap aja bukan disebut dinamis gitu. Karena perlu teknik tambahan. Nah, kalau yang kayak gini, ini kan kita nggak masukin nih berapa memori atau berapa jumlah data yang boleh masuk gitu. Jadi kita bisa masukin terus.
Tapi hal yang seperti ini nih sebenarnya sangat jarang terjadi gitu. Karena teman-teman kan buat program kadang bukan buat diri sendiri gitu. Jadi ada orang lain yang memasuki nilainya. Orang lain mungkin ada satu lah, ada satu individu, ada lagi individu lain, ada individu yang lain lagi. Mereka masukin data masing-masing gitu kan. Jadi mereka mungkin punya datanya ada yang 100, apa sih? Ada yang 3 doang, ada yang 5, ada yang punya data 10, beda-beda gitu kan. Jadi pasti kebanyakan mendeklarasikan gini dengan apa jumlah memori yang boleh diterima itu sebuah sebuah apa ya variabel itu konstanta berarti ya n biasanya. Oh di sini kasih n dulu dengan error. Biasanya begini. Dalam kasus kompetitif programming juga nanti biasanya begini. Teman-teman masukin dulu jumlah data yang akan dimasukkan berapa, lalu baru teman-teman mendeklarasikan array itu boleh menerima angka atau menerima datanya sebanyak berapa. Nah, dianjurkan gitu ya. Dianjurkan itu eh, memori yang boleh diterima itu jangan ngepas gitu, jangan data yang ada. Ditambahin lah satu itu atau ya 5 itu. Nggak begitu berpengaruh sebenarnya kalau pun mau nambah yang kecil-kecil gini di memori atau apa. Dianjurkan untuk begini supaya ya menghindari kecelakaan error gitu lah. Kali aja ada orang yang, maksudnya kali aja programnya tidak sengaja mengakses indeks berlebihan. Lebihnya nggak jauh-jauh lah, satu itu, lebihnya cuma satu. Misal indeks yang bisa diterima itu 10, ya aksesnya 11 itu. Itu nanti ada errornya. Kalau begini, dia nggak error. Kalau misal dilebihin 5 itu. Nggak error, tapi dia dapat angka, dapat nilai, tapi nilainya acak gitu. Diacak sama si, ya si plus-plusnya gitu, sama programnya. Ini array. Nanti umumnya penggunaannya begini. Seperti kayak contoh sebelumnya ya, N kartu, lalu teman-teman gini menerima N kartu nilai ya. Nah ini menggunakan loop ya, perulangan gitu, teman-teman sudah tahu lah ya. For, lalu Cin, so, kalau dibuat ini for in dari I sampai N, lalu Cin. Nah, kan aksesnya menggunakan indeks nih kayak gini. Berarti untuk inputnya juga bisa pakai indeks angka I gitu. Nah, nggak ada yang error. Ini kira apa? Nah, aman. Kita masukin berapa banyak data yang bisa diterima, masukin apa deklarasikan array berdengan dan banyaknya data yang boleh diterima di array itu. Nah, ini kita masukin ini di sini. Untuk mengetahui ya berbagai macam error yang mungkin nantinya akan ditemukan itu biasanya itu bisa teman-teman coba misal masukin n di sini n. Nah, teman-teman di sini pakai sama dengan coba. Kan sama ya, kan dari 0 sampai n, nggak berlebih. Misalnya n-nya 10, ya kita masukin sampai 10 ya. Harusnya kan nggak error, ya aman aja. Ya, terus coba teman-teman coba nanti. Kalau hasilnya benar, bagaimana teman-teman menyimpulkan kalau hasilnya salah atau hasilnya ada yang aneh, nggak benar, nggak tepat sesuai teman-teman duga, ya teman-teman bisa simpulkan juga. Gitu. Dengan banyaknya trial and error nanti teman-teman pahamnya bukan secara tekstual nanti, secara praktiknya. Ini coba coba dari satu gitu, apakah ada errornya? Coba ya teman-teman gonta-ganti aja lah gitu. Nah itu array. Nah kode tersebut ini masuk ke
statis dan dinamisnya ya. Jadi pada kode tersebut menghasilkan sebuah array ya, yang kayak gini ini, kode ini. Dan sepertinya array tersebut statik. Dari mana kita bisa tahu bahwa array tersebut statik? Ya karena ukuran array-nya merupakan konstanta, yakni 10. Konstanta yang maksudnya adalah yang sudah kita tetapkan gitu, yang dia nggak bisa diubah gitu. Maka array statik dapat didefinisikan sebagai sebuah array yang ukurannya tidak berubah sejak deklarasi. Jadi kalau teman-teman mendeklarasikan punya data kelas misal 40 mahasiswa, ya kalau teman-teman mau nambah lagi, teman-teman ngulang lagi dari deklarasinya. Jadi teman-teman nggak bisa asal nambah-nambah data terus. Teman-teman harus balik lagi ke awal, ke deklarasinya teman-teman benerin, terus nginput lagi. Gitu. Nah, kalau yang dinamis, ya kita nebak juga mungkin ukurannya bisa berubah. Iya, betul. Jadi kalau dinamis itu ya data berapa, misal 40 kedatangan lagi satu mahasiswa. Ya kita bisa masukin aja datanya. Struktur data dinamisnya nanti akan mengerti gitu. Kita masukin aja terus datanya. Nanti memorinya akan terus nambah aja gitu. Kalau dikatakan apakah ada maksimal, itu juga belum menemukan ya. Karena ya kompetitif programming itu dibuat sebagai ajang kita dalam kemangkusan gitu kan, dalam peminimalisan dalam memorinya, waktunya gitu. Jadi kita ya kalau ada masalah yang menggunakan data super banyak, ya kita diminta bukan untuk mentah-mentah masukin data banyak itu dan diolah, tapi kita mikirin cara, apakah benar semua data ini perlu ditampung gitu. Misalkan saya punya data manusia di Indonesia gitu, ada bermiliar-miliaran, apakah saya perlu nampung mereka semua di ini, di array, memorinya sangat meledak gitu, sangat banyak banget. Apakah perlu gitu? Apakah ada cara lain yang mungkin bisa meminimalkan penggunaan memorinya, tetapi fungsinya ya bisa sama gitu. Seenggaknya apa yang kita inginkan dulu, pekerjaan yang diinginkan itu bisa dilakukan gitu. Gitu. Jadi sebagai di competitive programming ya kita dilatihnya begitu, memangkuskan gitu bahasanya, mengefisiensikan gitu. Nah, untuk memahami dinamis itu ada dua fungsi nih. Ini bukan fungsi di tipe data apa atau bahasa apa, ini fungsi ya bahasa Inggris aja lah untuk mengerti gitu. Jadi umumnya nanti akan ada insert dan delete. Ya karena dinamis kan kita nggak menentukan jumlah memori yang boleh diterima tuh. Saya coba pakai struktur data dinamis satu ya, vektor gitu. Kenapa vektor ya nggak tahu ya kenapa. Yang pasti ini bukan vektor, bukan fisika atau matematika yang besaran punya arah, itu bukan. Vektornya ini vektor di C++ ya. Vektor, lalu tipe datanya begini, lalu ini namanya. Nah ini kan kita nggak memberikan batasan gitu. Kamu harus nerima n angka yang boleh. Kamu nggak boleh lebih dari n data. Di sini nggak. Jadi di sini si v ini, vektor ini, kita bisa insert terus, insert terus data masuk. Mau sampai berapa pun gitu bisa. Seharusnya bisa. Untuk maksimalnya itu tadi ya belum tahu. Untuk mengdelete juga bisa gitu. Ini kayak kelihatan kayak wah keren banget nih super power. Kenapa harus ada yang statis kalau ada yang dinamis begini? Fungsinya juga kayaknya lebih keren nih. Ada yang insert, ada yang delete. Nah itu ada keuntungan kerugiannya sih nanti. Ya kembali ke ini mungkin nanti memori dan masalah kemangkusan dan ketepatan penggunaan gitu. Nah insert dan delete ini nanti dibagi lagi jadi dua fungsi lain.
Ada first dan last. Jadi nanti kalau ada data, terus mau masuk data lagi, nah data itu tuh mau kita masukin di posisi awal atau di posisi akhir gitu. Sama juga kalau mau menghapus, kita mau ngapus yang awal atau yang akhir nih. Nah kalau kita dengerin tadi, teman-teman dengar, kok nggak ada bahas tengah gitu kan. Kenapa kok akhir awal aja gitu. Nah itu juga salah satu kelemahannya di sini ya. Beberapa struktur data dinamisnya. Itu kalau mengakses ya cuma dari ujung-ujungnya gitu, depan belakang. Untuk yang tengah itu harus di loop gitu. Jadi kelemahannya di situ nanti kalau teman-teman mungkin menganggap kayak ini overpower kayak wah ini keren, tapi nanti ada kelemahannya juga. Jadi untuk yang tengah itu nilai yang di tengah itu kalau mau dihapus ya harus ngeloop dulu. Kalau harus ngeloop dulu ya maka ya kenapa harus pakai ini kan yang dinamis? Ya statis juga sih harus ngeloop dulu gitu. Saya juga bisa ngehapus kalau yang pakai statis. Ya tekniknya ada gitu. First dan last. Kita mau masukin dari awal atau akhir, mau menghapus yang awal ataupun yang akhir juga. Ini kita belum bahas struktur data dinamis yang mana ya, tapi ini secara general gitu. Idenya dulu gitu. Nah ini fungsi delete first. Delete first berarti menggeser semua elemen dari elemen ke satu sampai ke elemen n-1. Nah maksudnya apa ini? Jadi kalau nanti ada data, kelihatan nggak? Satu, itu misal satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau teman-teman ngapus first-nya gitu, first-nya di sini kan satu nih. Teman-teman hapus satu, maka yang belakangnya itu akan maju, bergeser gitu. Jadi dua, tiga, empat, lima. Bergeser ke depan. Jadi sekarang yang first, dua. Yang posisi pertama dari struktur data yang kita buat ini, itu dua. Itu delete first. Ya ini secara tekstualnya emang mungkin bingung. Nanti kalau sudah praktiknya ya enak aja kok nanti. Lalu insert first. Oke. Lalu misal dari sini kita mau nambahin lagi data gitu. Mau nambahin 6 di awal. Ya geser lagi. Masuk 6, 2, 3, 4, 5. Menggeser ke kanan. Ini kita nggak perlu melakukan secara manual gitu. Kalau manual mah ya ngapain? Mending pakai array aja statis. Kita masukin angka-angka pakai indeksnya. Kan kalau di dinamis ini kebanyakan itu nggak ada indeks. Yang aksesnya pakai pointer ini. Kalau bingung pointer apa ya pakai inilah bahasa apa maksudnya apa fungsi mereka sendiri gitu. Fungsi aksesnya. Ins apa? First, last, add itu tidak ada fungsinya. Ini kalau insert first. Oke. Berarti menyisipkan sebuah elemen pada indeks 0 dan menggeser semua ke kanan ya. Last. Nah, kalau yang last ini konsepnya cukup mudah. Paham mengakses yang terakhir. Kalau mau menghapus yang terakhir, ya udah hapus. Nggak ada yang berubah yang depannya. Kalau mau nambahin yang terakhir, ya udah tambah. Nggak ada yang berubah juga kelihatannya. Kayak normal-normal aja gitulah. Itu kalau last. Nah, nanti kalau sudah mempelajari banyak tipe datanya, kayak, oh nanti kita jelas apa ini, ada perinciannya kok. Nah, sekarang pasti ada kasus khusus yang muncul di benak teman-teman. Jadi teman-teman mungkin berpikir kayak ada suatu kasus gitu, mau terima data. Datanya M gitu. Tapi nanti ada kemungkinan datanya bakal nambah lagi lebih dari N. Apakah saya harus membuat apa? Realokasi atau penambahan memori itu dari memori sebelumnya? Ternyata enggak. Kita bisa menggunakan array dinamik gitu. Ya, pakai array dinamik.
aplikasi ya. Untuk penggunaan statik dan dinamik nantinya itu seiring bertambahnya latihan ya. Kalau dalam competitive programming itu ya tadi ya sesuai dengan kasusnya bagaimana. Sebenarnya di IRL atau real life juga ya sama kasusnya bagaimana. Tapi biasanya kalau di real life tuh kalau di software developer mungkin seringnya gitu ya statik kadang. Kalau dinamik itu dinamik tapi teman-teman bikin statik dulu. Gimana itu? Itu nanti kalau udah berkecimpung di situ sih. Yang pasti secara konsep statik ya tadi kita deklarasikan, kita buat memorinya yang boleh diterima berapa banyak data. Kalau yang dinamik kita nggak perlu mendeklarasikan berapa banyak data yang bisa diterima, ya kita masuk-masukin aja. Lalu kelebihan kekurangannya nanti ada kekurangan array dibanding vektor apa itu nanti ada. Nah, ini contoh struktur data statis. Ini yang saya tulis array yang ya yang umum aja ya, yang lazim, yang biasa digunakan juga. Gitu. Yang dinamis ini wah banyak, banyak sekali gitu. Apakah perlu saya ingat semua? Enggak. Yang penting teman-teman paham konsepnya aja sih. Konsepnya bagaimana? Vektor ini bisa apa? Stack bisa apa? Untuk apa? Queue juga bisa apa? Untuk apa? Set ya, yang lainnya sama aja. Mungkin ada di luar sana, mungkin ada struktur data lain gitu yang dinamis atau statis. Cuma nggak saya tambahin karena ini ya yang seringnya nanti digunakan ini. Untuk saat ini, mungkin kalau ada soal yang lebih expert lagi atau soal yang lebih keren lagi gitu, ya mungkin pakai bahkan sampai bikin tipe data sendiri malahan bisa itu. Nah ini kita tadi pakai vektor ya. Stack queue ini kalau mau dijelasin satu-satu cukup banyak. Konsepnya ya mirip-mirip kalau mau dijelasin stack untuk vektor dulu ya. Vektor nih mirip-mirip array gitu. Ya ketika kita kalau mau nginsert datanya ya dari belakang gitu, push. Jadi kalau ada pertama, mas saya nge-push satu, terus saya nge-push lagi ya masuk lagi ke belakangnya, nge-push lagi ya ke belakangnya. Ya mirip-mirip array lah konsepnya. Dia nggak punya push front kayaknya, dia nggak bisa masukin dari depan, nggak bisa. Kecuali kalau kamu ngegeser sendiri, kayak tadi kan konsep gesernya ya. Kalau kamu misal dari gini, terus kamu mau masukin data ya kamu geser dulu yang lainnya, baru ditambahin. Itu kalau kurang paham ya nanti pas belajar Q atau gimana di browsing internetnya nanti ada. Itu vektor. Contoh itu ya tadi contoh insertnya ya. Kalau untuk menghapusnya ya sama aja, menghapus dari belakangnya juga. Jadi nanti vektor itu P. Nah, ini untuk menggunakan fungsinya tuh tinggal dot. Nah, di sini juga keuntungan dari Visual Studio Code beserta ekstensinya ya. Di sini ada apa aja nih fungsi-fungsinya. Kalau untuk masukin itu push back. Kalau mau menghapus, kok push pop back. Nah, mending teman-teman paham aja konsep bisa masukin dari belakang, ya bisa ngapus juga dari belakang. Untuk apa ngapalin pushback popback ini nggak perlu dihafal sih. Itu kalau teman-teman sering latihan ya ya hal klise itulah. Sering latihan, nanti ingat gitu. Sering-sering buka dokumentasi, nanti juga terbiasa hafal gitu. Itulah. Udah stuck. Stuck ini kalau mau dibayangin tuh kayak tumpukan piring gitu ya. Atau tumpukan buku. Jadi teman-teman numpuk buku gitu dari bawah ke atas. Nah, teman-teman ngambil bukunya dari atas gitu. Kalau dari bawah kan berat. Maksudnya bukan berat sih, kayak kita ibaratkan lah harusnya nggak bener gitu dan harusnya nggak bisa. Karena dia apa? Megang beban yang atasnya gitu bahasanya lah. Kita ibaratkan dia tuh nggak bisa gitu. Jadi nerima satu apa ada buku satu, buku taruh buku, buku lagi, buku gitu. Kita ngambilnya dari atas. Jadi stack ini disebutnya LIFO gitu. Last in, first out. Jadi dia yang terakhir masuk,
itu dia yang keluar pertama. Kalau kayak piring gitu kan, piring teman-teman tumpuk gitu, yang paling atas itu yang terakhir teman tumpuk ya kan, teman-teman tumpuk. Tapi yang paling atas itulah yang teman-teman ambil duluan gitu. Nah, itu konsep stack gitu. Untuk sintaksnya ya ada stack, in, namanya apa gitu, st dot. Nah, di sini ada push juga, ada pop. Ya, ada fungsi-fungsi lainnya. Push ya untuk masuk, pop ya untuk menghapus. Q, nah Q ini sama ya kayak bahasa Inggrisnya ya, baris gitu. Barisan gitu. Kayak teman-teman kalau ngantri, ngantri yang paling depan kan yang paling pertama dipanggil. Udah itu aja. Kalau ada masuk data 1, 2, 3, 4, 5, ya nanti pas dihapus itu yang yang paling depan yang hilang. Sisalah 2, 3, 4, 5 itu. Konsepnya tuh kayak barisan antrian gitu lah. Ya jangan ini, maksudnya ada juga kan mungkin keadaan orang belakang dipanggil duluan itu atau gimana itu enggak. Maksudnya secara umumnya kan orang yang paling depan gitu yang dipanggil duluan gitu. Ini Q. Set. Set ini cukup dalam ya untuk apa pengetahuannya. Nanti teman-teman nggak nyambung malah kebanyakan informasi. Biar mudahnya set ini ya untuk tipe data yang unik. Jadi teman-teman mungkin kalau punya angka yang atau data yang banyak yang mirip gitu, kayak nama orang gitu, nama Dika, Diki, Ivo, atau Ivo, ya, siapa lagi itu nama-namanya yang mungkin sama, ya teman-teman pakai tipe dataset, nanti namanya cuma satu doang yang muncul gitu, yang kesimpan cuma satu doang. Jadi mau Dika gitu, nah ada Dika, nama Dika ada 10 orang, ya cuma satu yang kesimpan. Gitu. Itu udah keuntungannya. Untuk yang lainnya ini ya berat nantinya. Yang penting teman-teman tahu aja nih ada. Yang yang di sini juga yang saya masukin ini yang termasuk kayak bagus untuk diketahui gitu. Karena ini mempermudah teman-teman dalam mengerjakan nantinya. Yang bahkan nanti kalau teman-teman pindah bahasa pemrograman gitu, malah kebingungan gimana ya nggak ada mereka ini gitu. Nah, gitu. Nah, ini contoh deklarasi si array ya. Tipe datanya bisa banyak. Tadi bisa ada integer, ya char, ya bool, ya string, apalagi itu. Kalau mungkin kelas, oh ya juga ada pair ya. Pair nih ya sesuai namanya pasangan gitu. Ya jadi nilainya dua dia dalam satu ini nih ya. Dalam satu memori gitu, satu alamat dia tuh punya dua nilai gitu. Nilai first dan nilai secondnya gitu. Tuh first, second. Ya mudahnya kalau teman-teman bayangin punya permasalahan yang menggunakan koordinat gitu. Ada koordinat X, koordinat Y. Jadi teman-teman bisa pakai tipe data pair gitu. Struktur data pair. Jadi teman-teman masukin X-nya apa ya. Misal X-nya itu first-nya atau Y-nya itu second-nya gitu kan. Bisa juga. Itu ini pair. Untuk sintaks penggunaan pair-nya ya bisa juga nanti dicari. Dia bisa dikombinasikan juga pakai array gitu. Tambahin kota ini. Nah, jadilah array of pair. Nah, kalau nggak nyambung disebut aja apa? Pair yang punya banyak nilai gitu. PI first-nya apa gitu. Aksesnya ya sama aja kayak gini. PI dot i dot i 0 gitu. Nah, kalau dia dotnya itu berhasil ada kayak gininya nih di Visual Studio Code ya, berarti nggak error ya. Kalau PI dot ini, dia juga nggak error. Tapi sebenarnya gini sih. Nah, mana dotnya? Nah, second. Ini nggak ada i pantesan error.
Nah, nggak error, aman. Untuk nanti ngoutputinnya gimana atau apa yang bisa dilakukan, sintaks-sintaks lainnya gitu, ya itu teman-teman bisa menjelajah ya. Pair in C++ gitu. Sama atau yang lainnya juga ya vector in C++, stack in C++, queue in C++, set atau ya kalau pakai bahasa Indonesia mungkin ya nggak banyak sih yang dibahas. Palingan ya cuma ini kayaknya yang dibahas di bahasa Indonesia. Kebanyakan bahasa Inggris kalau mau yang banyak penjelasannya. Jadi ya teman-teman sembari berlatih juga kan. Karena nanti juga kontes-kontes yang banyak dijalankan ya menggunakan bahasa Inggris. Kalau terus-terusan nunggu yang dari Indonesia, yang Indonesia baru satu platform dan yang ngurus ya para apa Toki ya, tim Olimpiade Komputer Indonesia gitu. Nah ini pair. Jadi kita tadi udah tahu ya ada array, ada vektor, ada ini ya ditambah pair. Nanti mungkin ada yang lain gitu, cuma nggak saya tambahin di sini karena ya ini yang biasa digunakan atau biasa yang saya gunakan gitu. Ini contoh deklarasinya. Nah ini kita nggak boleh negatif menyebabkan runtime error. Runtime error itu apa? Itu juga dicari sama teman-teman. Yang pasti kalau kalau mau ya jangan sampai kena inilah karena ya error gitu kan. Nggak jalan ya. Untuk itu tentukan ruang indeks yang kalian gunakan sesuai kebutuhan. Array dan variabel. Ya ini aksesnya pakai indeks. Nah ini meskipun kita udah pakai array ya kita masukinnya nggak satu-satu begini ya kan ya. Makanya menggunakan perulangan. Nah kita beruntungnya sudah mempelajari itu sebelumnya. Nah ini contoh ininya. Sein tabel I gitu ya. Dari 0 hingga 5, dari 0 hingga N. Ini juga down down to ya, dari N hingga 0 menurun rentang array. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman mungkin di persoalan gitu ya kan, di sini diceritakan. Kalau ada N data, ya udah teman-teman langsung masukin aja bahwa data yang diterima nanti N. Tapi seperti tadi sebelumnya, dianjurkan ngepas, jangan ngepas dengan data yang akan diterima. Ditambahin lah dikit gitu. Dikit banget. Satu apa lima gitu. Udah, tambahin segitu aja. Biar meminimalkan error yang terjadi nanti. Nah, array juga bisa dua dimensi nih. Kayak tabel dan kolom gitu kan. Matrix sudah disebutnya di sini, man. Dan ini contohnya penggunaannya. Nah, untuk kalau dibilang penggunaan memorinya, ya sesuai dengan yang indeks di sini. Jadi kalau dia dua dimensi, berarti memorinya 2 dikali 5. 10 ya. Pokoknya 10 apa ekivalen atau sama seperti dengan array yang indeksnya 10. Biar lebih mudah gini deh. In matrix itu. N, jangan N deh. 10, 10. Nah, ini jumlah memorinya itu ekivalen dengan in array 100 gitu. Atau 10 dikali 10 gitu. Ya, ini cuma pengetahuan aja tentang memorinya. Karena ya bukan hal yang perlu diketahui gitu kan. Karena ya kalau di bahasa pemrograman lain itu ya ada garbage collector gitu. Garbage collector itu kayak kalau indeks itu udah nggak diakses lagi gitu atau sudah diakses itu atau ada indeks tapi nilainya nggak ada gitu. Kayak semisal kita masukin array 1 juta gitu. Tapi kita cuma masukin data sebanyak 1.000. Nah, yang lebih dari 1.000 itu kalau ada garbage collector itu dihilangin memorinya. Memorinya nggak dihitung. Jadi bahasa pemrograman selain C++ itu apalah C Sharp, Python, JavaScript, Java itu punya garbage collector. Jadi mereka kalau di aplikasi gitu, suatu aplikasi memorinya nggak besar, nggak terbuang-buang. Di C++
katanya ada di C++ modernnya. Eh, entah yang 17 atau yang 14 ke atas gitu. Ya ada. Ya kayak tadi tuh ya, kalau yang kita deklarasikan di sini bisa menerima hingga 1 juta, tapi yang kita masukin cuma 10.000, maka yang di atas 10.000 itu, atau yang nilainya nggak ada gitu, yang nggak kita masukin nilainya, itu jadi nggak kehitung sebagai memori gitu. Jadi aplikasi kita atau software kita itu nggak, ya memorinya nggak kebuang-buang, nggak kebesaran juga. Gitu. Itu radio dimensi. Nah ini contoh ilustrasinya. Oh, ini memorinya. Ya ini pengetahuan aja. Oke. Di sini 2 dimensi juga ya bisa multidimensi gitu. 2 ya bisa jadi 3, 4. Tapi yang umumnya gitu, yang paling jauh sih 2. Kasus yang biasa terjadi itu cuma sampai 2 itu 2 dimensi. Baris kolom, baris kolom, baris kolom. Kayak papan catur, masalah papan catur mungkin ya kan. Kita menerima baris kolomnya. Kalau sampai 3 itu atau lebih itu biasanya udah diharuskan menggunakan teknik optimasi katanya. Masuk ke bab dynamic programming teman-teman, wah itu udah sudah keren tuh pengetahuannya. Udah pakai array yang pakai berapa multidimensi gitu, 3 gitu, udah banyak gitu. Nah juga hati-hati dalam ini kan ya, pengindeksannya. Biasanya kan kalau dalam soal gitu itu ada batasan memorinya gitu kan, ya hati-hati jangan terlalu besar gitu memorinya. Siapa, meskipun di sini kayak 1 juta tapi teman-teman masukin angkanya yang besar-besar itu ya memorinya tetap gede banget gitu. Jadi apa ya, jangan buru-buru langsung masukin angka banyak-banyak gitu di sini. Dianalisis dulu gitu, dianalisa dulu ada nggak optimasinya gitu. Apakah perlu saya masukin angka sebesar ini? Karena nanti kalau teman-teman udah belajar yang ini juga, ya map biasanya, map ini biasa digunakan kalau teman-teman kayak kayak tadi mengecek nama yang kembar itu udah berapa yang masuk gitu. Jadi misal namanya masuk satu-satu gitu kayak absen. Absen ini, absen ini apa? Gimana ya? Nanti kalau di TLX lah kalau teman-teman udah ngerjain soalnya itu ada nanti. Kayak mengecek nama ini udah muncul berapa kali gitu. Kan kalau array dia ngaksesnya pakai indeks angka tuh ya kan. Kita nggak bisa ngakses indeks pakai nama, pakai string gitu. Nggak bisa. Kayak angka, Ika gitu. Nggak bisa. Udah berapa itu nggak bisa ya. Error dia. Karena indeksnya harus angka. Nah, tapi nanti kalau pakai map itu bisa. Itu juga apa? Jadi punya kemampuan masing-masing dan ya purpose tujuan masing-masing ini struktur data itu ada. Jadi kayak nggak ada yang ultimate satu ini berlaku ke semua itu enggak gitu. Nah, untuk kasus kayak membuat data struktur sendiri itu ada ya. Apa dah? Enumerable atau struct juga kayaknya ada. Nanti ada struct. Kalau teman-teman mungkin tahu kelas ya, teman-teman bisa buat ini sendiri gitu kan, kelas apalah kayak di yang bahasa-bahasa pakai berbasis OOP gitu kan ya, Java ya, Python yang kelas-kelasan itu bisa juga banyak. Oke, nah itu struktur data ya. Soal di sini saya nggak masukin soal. Soal-soal sebelumnya itu ya buat menunjukkan bahwa itu ada website-website yang bisa teman-teman jelajahi gitu kan. Ada di TLX gitu. Ada website-websitenya itu kayak apa ya? Ya ada TLX, ada Codeforce, ada CSS ini. Nah, sini banyak nih kerja-kerjaan soal di sini. Nah, ini Codeforce bahasa Inggris. Nah, ini platform kalau yang mau berbahasa Indonesia aja, platformnya ya cuma satu.
gitu. Dan dia masih terbatas itu bahasanya. Jadi kalau di platform lain mungkin ada diskusinya gitu kan, ada forum diskusinya, misal dalam satu soal gitu. Nah, saya bisa ke apa editorial atau ke penjelasannya, nih tutorialnya, cara ngerjain soalnya gimana tuh. Tapi kalau di sini nggak, mungkin biar memanfaatkan grup yang ada ya. Kalau di grupnya tuh grup Facebook, ya ini Toki itu dari Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Teman-teman kalau mau nanya ya bisa aja kayak masukin kode teman-teman ke link, terus teman-teman paste linknya di itu di postannya, terus teman-teman nanya gitu. Juga ya etika programmer yang nanyanya jangan ini gimana, jangan begitu ya kan. Maksudnya teman-teman jelasin ide teman-teman ya bagaimana. Sekalian melatih teman-teman kalau jelasin ke orang gitu bagaimana gitu. Ini idenya begini, setelah menerima ini prosesnya akan begini atau bagaimana gitu. Dijelasin lah biar orang-orang nggak ya mentah-mentah cuma mahamin kodenya gitu kan ya kelamaan teman-teman kan mungkin didorong siapa yang dapat cepet jawaban ya maka dibantulah orang yang mau dapetin jawab yang mau bantu jawaban itu sini CSS oh salah mana nah ini soal-soalnya bisa juga kerjain buku buku ada di ini ya di Discordnya kalau mau di Gunadarma IO bahasa Inggris tapi yang bahasa Indonesia ya di sini nih ini bukunya download gitu lah gitu. Ini kita lanjut ke ini aja deh ya. Penjelasan soal sebelumnya mungkin. Nah, ada yang ngerjain belum ini? Kayaknya ini mudah deh. Ini mudah ini udah pernah saya bahas. Lanjutnya apa? Nah, ini nih. Cukup keren nih. Ini kalau kita coba kita bahas deh. Jadi di sini masukkan oke, deskripsi. Pak Dengkle meminta Anda memperhatikan contoh masukan dan keluaran. Time limitnya 1 detik, memorinya 64 megabyte. Dia masukannya N. N-nya berapa? 1 sampai 100. Oke. Di sini ada 5 baris, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita terima N. Nah, 0, atau jangan dari 0 ya, biar logikanya lebih mudah nyambungnya. Kok I, J sama dengan I. Nah, kita mulai dari 0 nih. Berarti buat aja satu variabel lain. Val itu, value lah dari 0. Cout value, value plus plus. Buat ininya G++ main.cpp. Ini 5. Wah, dia belum ini. Oke. Oh, nah, kita juga lihat nih. Dia setelah 9 kembali lagi ke 0. Nah, berarti dia harus nggak boleh lebih dari 9. Ketika 9 balik lagi 0. Nah, gimana itu? Berarti ya pakai konsep modulo. Value ditambah 1 dalam kurung modulo. Modulo 10. Nah, jadi. Ini 7. Nah, jadi juga. Ini kalau dikumpul tuh bener. Nah, itu pembahasannya.
Kalau yang satunya ini bahasa Inggris. Apa ini soalnya? Kamu diberikan bilangan bulat, apa angka dari 1 hingga n, kecuali satu angka. Tugasmu adalah menentukan angka yang hilang itu. Pertama n. Nah, idenya gimana nih? Mudahnya adalah yang diurutin aja dulu. Diurutin dari kecil ke besar. Diurutin dari kecil ke besar, terus kita ngecekin angkanya itu sesuai nggak gitu. Dari sesuai ini urutannya. Kan kalau diurutin dari kecil ke besar kan harusnya ya 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai N kan. Ya udah kita cocokin. Apa indeks 1 nilainya 1 bukan, indeks 2 nilainya 2 bukan, indeks 3 nilainya 3 bukan. Kalau bukan itu misalnya di sini nggak ada, indeks 3 harusnya 3 malah 4. Nah, berarti itu angka yang hilang adalah indeksnya. Nanti kita coba. Nah, sebelum kita melakukan apa teknik-teknik algoritma atau pemrograman juga, perhatikan dari constraint-nya ya. Di sini 2 kali 10 pangkat 5, 200.000. Kalau mau nge-sort gitu teman-teman mungkin, kalau sebelumnya kan kita belajar kompleksitas waktu gitu kan ya. Kalau nge-sort itu ada yang n kuadrat gitu, O-nya, big O-nya, ada yang n log n. Nah, kalau big O-nya n kuadrat, 10 pangkat 5 dikuadratin kan 10 pangkat 10 tuh. Nah, 10 pangkat 10 itu lebih dari 1 detik. Berapa ya? 100 detik apa ya? Saya lupa. Gitu. Itu itu bukan dihitung lagi sih, kayak intuisi aja gitu. Ya kembali lagi klise itu. Banyak-banyak latihan aja udah. Ya, kita coba kerjain. Ada in-end. Nah, ini juga salah satu ini ya, array ya. Berarti sebelumnya teman-teman juga udah istilahnya menggunakan array gitu di sini. In arr gitu. N tambahin 1 lah. Nah, kan kita tadi mau pakai ide sort nih, mengurutin. Kalau teman-teman mungkin nyari sort di browser gitu, di googling gitu, mungkin dihadapkan dengan beberapa algoritma gitu kan, kayak mungkin bubble sort, selection sort, insert sort, counting sort, radix, merge, quick, heap, banyak lagi. Nah, tergantung itu teman-teman menggunakan yang mana. Analisa juga soalnya. Nah, disitulah apa keunggulan kita gitu sebagai ya CP player lah ya, dibandingkan apa programmer yang terus-terusan membuat sesuatu gitu. Jadi dia belajar langsung buat sesuatu gitu. Kalau kita kan pendalami ini dulu, kontrolnya, algoritma-algoritmanya, data struktur yang ada bisa digunakan gimana. Jadi kita analisa dulu. Apa ini kalau di sort nih nanti apa yang diperlukan gitu. Yang diperlukan itu setelah hasil sortnya atau saat nge-sort itu yang dibutuhkan. Maksudnya apa? Jadi misal teman-teman pas lagi nge-sort nih, ya pemakai 2 for itu misal. Nah, yang dibutuhin nanti itu saat nge-sort ini, di dalam for 2 ini, 2 for ini, apa saat setelah nge-sortnya gitu kan. Hasil setelah nge-sortnya gitu. Yang dibutuhin yang mana? Kalau yang dibutuhin adalah hasil setelahnya, ya berarti kita bisa pakai jalan pintas, yaitu pakai STL-nya, bawaan C++-nya. Sort ARR. Nah, di sini dikasih ininya. Walaupun kurang jelas mungkin, kita kurang belum nyambung. First last itu, ARR plus indeksnya berapa N plus 1. Gitu. Nah, ini dari ARR. Ini maksudnya apa? Kenapa begini? Ya baca di dokumentasi ya. Karena kalau di hover juga ya nggak begitu jelas. Penjelasannya adalah ini dari mana ke mana gitu dah secara mudahnya.
Ini indeks 0 misal sampai ke indeks n gitu. Indeks ke first, indeks pertama mau diurutin dari mana ke mana ya bahasa itu aja sih. Dari mana ke mana tadi. Setelah diurutin mau kita cocokin yang dari 0 ke dari 1. Nih dari 1. Kita cocokin apakah indeks ini gitu sama dengan ini. Kok bisa kita nyocokinnya begini? Nah, di soal. Jadi kita nerima N, ya angka yang harus ada ya cuma dari 1 sampai N. Ya ngepas itu kan. Kita apa ngepas nggak ada angka yang duplikat, nggak ada angka yang ya itu tadi hilang sih. Ada yang hilang, nah tugas kita kan nyari yang hilang. Intinya nggak ada yang duplikat, jadi kita bisa bisa langsung aja cocokin. Kalau kita urutin ya dari 1 ya kan, karena dari 1 hingga N nih. Kita cocokin apakah indeks ke 1 itu nilainya 1. Kalau iya lanjut aja, kalau iya lanjut terus. Nah sampai beda. Nah kita coba terus ini. Kalau sama biarin aja, continue gitu lah. Nah kalau beda berarti outputin apa tuh? Outputin angka yang nggak ada itu. Berarti outputin indeksnya. Setelah ketemu, karena yang hilang cuma 1, except one, berarti yang lainnya ya ada. Habis itu berarti di break. Nah, kita pakai banyak konsep nih. Konsep array, konsep looping, kita belajar STL ngesor nih, mengurutkan dari kecil ke besar. Terus kita pakai kondisi, continue break, gitu. Banyak yang kita pelajari ini. Kita lihat. Kenapa kamu nggak jalan? Oh salah, bukan ini. Aduh, gimana sih? 1. Dia dari 1 sampai N. Saya lupa. Dia kan nerima angkanya bukan sebanyak N ya. Tapi N-1. Gitu. Sorry. Jadi ini bukan dicocokin dari I. Gitu. Nah itu juga contoh mendebak ya. Ada yang salah gitu. Persepsi atau analisa kita salah. Kita juga bisa berarti diubah cara pengerjaannya. Jadi kalau kita visualisasikan menggunakan tulis tangan mungkin atau kita gambarkan, nanti itu berarti kejadiannya adalah kita urutin, setelah diurutin akan ada 1, 2, 3, 5. Nah, yang hilang adalah 4. Tetap aja kita mulai dari 1. Berarti kita nggak pakai ini tapi. Oke, kita coba nih. Menonton orang mendebak gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak bisa mengimbangi maksudnya apa-apa, sabar dulu ya. Kita selesaikan dulu coba. Kalau bener kan ya sekalian kita jelasin. Urutin dari 1 hingga N. Coba deh. Oh bener 4. Coba saya masukin lagi 5. 4, 1, 2, 5, 3. Oke, kita coba kirim. Di mana itu tadi? Lu salah. Nah,
Oh, ada wrong answer nih. Nah, ada yang salah, diperbaiki lagi gitu. Nah, itu tadi contohnya ya. Masih ada yang WA gitu, kita benerin lagi gitu, kita pikirin gimana. Apa? Ya ini bisa kita juga bisa nanya ke orang, mungkin nanya ke kakak, ya nanya ke orang gitu, nanya ke siapa, mungkin temen 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 dari temen nanya atau mungkin ke suatu forum atau teman-teman mungkin udah kenal WPU ya bisa ke Discordnya nanya-nanya mungkin ini gimana kok salah. Teman-teman juga tuangkan idenya, idenya begini kok salah ya. Nah, kalau saya udah pernah ngerjain nih, pakai set. Tuh. Nah ini kalau nggak nyambung ini sih. Nah, ya kalau mau saya buat jadi bener cukup lama nanti. Ya bosen juga nontonin orang ngedebak lama benerinnya kan ya. Kalau di sini saya pakai set nih. Atau mau di ini aja, dibagiin aja nanti. Nggak apa-apa dah. Ya nanti solusinya mungkin saya bagikan di Discord mungkin ya. Setelah saya rapihkan biar lebih mudah dimengerti lah. Ini saya hapusin nanti. Karena ini juga ya bad practice itulah. Di definein semua. Nanti teman-teman kebiasaan malah nggak tahu URL tuh sebenarnya kepanjangan apa gitu. PB ini apa ya? PB pushback. POB itu popback. Teman-teman nggak tahu nanti caranya. KSZ size. All. Nah ini kan all ini lebih aneh nih. Nah teman-teman malah lupa nanti all itu sebenarnya ini. Jadi ini bagus-bagus aja kalau teman-teman emang ya device-nya tetap itu aja gitu, nggak pindah. Tapi kan kalau lomba biasanya nanti kemungkinan gitu, ya pakai device yang disediakan gitu. Jadi kita nggak bisa terus-terusan mengandalkan makro ini, penetapan ini device. Ya itu akhir dari pembahasan ini. Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada pertanyaan, kekurangan jelasan? Mana ini? Video. Gimana? Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak sama materinya? Atau mau nanya buat yang pertemuan-pertemuan sebelumnya yang masih belum jelas? Oh, ya, kayaknya cukup jelas ya untuk teman-teman ya. Nah, di sini saya khususkan nggak ada soal tadi ya. Ya, teman-teman mulai bisa surfing sendiri lah ya di browsernya. Cari soal-soal bagaimana gitu. Sekarang gantian gitu nanya-nanya di Discord-nya. Diramaikan kalau mau teman-teman ya. Jadi Discord-nya ada ya buat forum teman-teman kalau mau bertanya, kalau mau apa gitu. Silakan aja gitu, kunjungi gitu. Discord Gunadarma IO. Gitu. Bagaimana? Ayo, cukup jelas semuanya. Kalau cukup jelas ya sudah berarti presentasinya saya kembalikan ke ini moderator. Oke, terima kasih buat Kak Andika atas pemaparan materinya. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang pengen nanya bisa diramain itu Discord-nya atau bisa tonton lagi video kelasnya di YouTube Gunadarma Ayu. Nah, sebelum menutup kelas, aku mau minta tolong buat teman-teman ngisi link feedback yang aku kirim di kolom chat. Sama
kita foto bareng dulu kali ya. Buat teman-teman yang bisa on cam, mungkin bisa on cam dulu. Ditunggu sampai jam 20.50. Sebentar mau ini pengumuman sebentar ya. Oke, Oke, udah kelihatan. kelihatan. Oke, mau ngomongin buat teman-teman yang tertarik sama competitive programming yang mungkin mau coba-coba ikut lomba. Ini kita ada lomba competitive programming Codefest, ini lomba pertama kita. Mungkin buat teman-teman yang mau coba bisa join. Nanti ada technical meeting tanggal 22 sekaligus pemanasan sama Kak Josi nanti. Terus ada penyisihan. Penyisihannya itu ada 4 hari dari hari Senin tanggal 23 sampai hari Kamis tanggal 26. 4 hari, tapi ini teman-teman milih cuma bisa 1 hari aja gitu. Jadi teman-teman mau milih hari apa bebas di antara tanggal 23 sampai tanggal 26 itu. Nah, terus nanti ini penyisiannya ini online, kemudian finalnya ini nanti offline di kampus F Gunadarma. Buat teman-teman yang tertarik bisa daftar aja. Ini linknya aku kasih. Ya, atau bisa cek di Instagram Gunadarma Yo. Udah, itu aja dari aku. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Farhan. Oke, Oh, gimana teman-teman? Kita foto ada yang bareng-bareng dulu. nanya Kak sebentar Kak. Oh, ada. Eh, untuk bahasa teman eh, itu jadi ada bisa pakai C++, Python atau Java. Atau teman-teman juga bisa lihat di guidebooknya aja. Di feed Instagram itu ada guidebooknya, teman-teman bisa buka aja. Eh, Nah, situ ada guidebooknya itu eh, cukup jelas itu dijelasin peraturan lombanya gimana, eh, di penyisihan di finalnya gimana bisa dibaca di guidebooknya. Lanjut Kak. Oke, jangan lupa ya teman-teman buat daftar karena batasnya sampai tanggal 20 aja. Tinggal 2 hari lagi. Oke, ayo kita foto bareng dulu sebelum mengakhiri kelasnya. Oke, kira-kira ada yang mau on cam lagi? Oke, nggak ada ya. Aku foto 2 kali ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Saya ada yang mau on cam. 3, 2, 1. Oke, makasih buat teman-teman yang udah hadir di sesi malam ini. Jangan lupa buat isi link feedback sama kalau mau kepoin lomba-lombanya ada di IG Gunadarma Ayo ya. Oke, aku tutup buat pertemuan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau mau, Makasih semua. ya, Ya, terima kasih Kak. Makasih Kak, izin live Kak. Oke. Oke. iya. Kasih Kak. Oke, makasih guys. Nih, Zoom-nya aku tutup ya. Thank you guys.